Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, saya Sidikri Fokil Wardati. Saya Rahel Amandita. Saya Surji Zaidan. Dan saya Muhammad Hafiz Izzuddin. Kami di sini akan mempresentasikan materi tentang morfologi yang terdiri dari definisi morfologi dan objek kajiannya, satuan morfologi dan konsep derivasi, bentuk kata dan istikok, dan yang terakhir ada klasifikasi kata, isim, fiil, partikel dalam morfologi. Stay tune. Let's go baby. Di sini saya akan membahas sedikit tentang morfologi. Apa sih itu morfologi? Morfologi adalah ilmu dalam bahasa Arab sering juga disebut sebagai ilmu asrof. Secara bahasa morfologi dalam bahasa Arab, morfologi adalah gabungan dari morf yang artinya bentuk dan logos yang artinya ilmu. Jadi morfologi adalah ilmu tentang bentuk. Morfologi juga dalam linguistik disebut sebagai ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk dan cara kata itu dapat terbentuk. Dapat disimpulkan di sini bahwa morfologi adalah ilmu tentang bagaimana kata itu tersusun, terus bagaimana kata itu terbentuk dari satuan terkecil yang disebut sebagai morfem, dan bagaimana kata itu berubah sesuai makna gramatikalnya. Seperti contoh di sini dalam bahasa Inggris, kata wit yang artinya menulis berubah menjadi written yang artinya orang yang menulis. Dalam bahasa Arab, seperti kata jalasa menjadi yajlisu, yaitu kata dari fi'il madi menjadi fi'il mudhari'. Itu disebut karena ada perubahan makna pada kaidah sorofnya. Oke, di sini saya akan melanjutkan yaitu tentang objek kajian morfologi. Objek kajian morfologi ini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu yang pertama adalah satuan morfologi, proses morfologi, dan alat-alat morfologi. Di sini yang pertama adalah proses morfologi atau satuan terkecil dalam kalimat. Di sini terbagi lagi, dalamnya adalah ada yang pertama yaitu morfem, adalah makna inti dari kata. Contoh seperti kata katabah, di dalamnya terdapat satuan kata atau makna inti katanya itu adalah kaf, ta, dan ba. Yang kedua yaitu adalah afiks atau penambahan imbuhan pada awalan kata atau menjadi turunan yang lainnya. Seperti contoh kata katabah melahirkan atau turunan kata setelahnya yaitu menjadi maktab, kitab, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya yaitu adalah kata atau hasil akhir dari proses morfologi itu sendiri. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua itu adalah proses morfologis atau proses yang membentuk kata. Di dalam proses morfologis ini terdapat beberapa hal. Yang pertama yaitu dasar kata, akar atau alat-alat yang membentuk kata, dan proses makna gramatikalnya. Seperti contoh kata doroba, jika ditambahkan pola maf'ulun menjadi madrubun. Di situ terdapat yang artinya itu yang dipukul. Di situ makna gramatikalnya itu berubah. Yang ketiga dan yang terakhir yaitu alat-alat morfologis. Di dalam alat-alat morfologis ini yaitu adalah bagaimana kata itu dapat berubah, kata itu dapat dibentuk. Cara bagaimana kata itu dapat dibentuk. Di sini ada dibagi menjadi beberapa hal, yang ada 5. Yang pertama yaitu adalah afiksasi atau penambahan imbuhan pada awalan kata. Seperti contoh kata karoma, jika ditambahkan imbuhan alif atau hamzah pada awal kalimat menjadi akroma. Yang kedua yaitu adalah reduplikasi atau pengulangan kata. Seperti contoh kata zalzala, di situ yang artinya adalah mengguncang. Di situ adalah terjadi pengulangan suku kata di dalamnya yang secara berulang-ulang. Yang ketiga yaitu adalah komposisi atau penggabungan 2 kata benda. Seperti contoh kata baitullah, di situ adalah 2 isim atau kata benda yang digabungkan menjadi satu. Atau dalam bahasa Arabnya itu sering disebut sebagai mudhof. Yang keempat adalah akrominasi atau pemendekan. Dalam bahasa Arab klasik hal ini jarang ditemukan, tapi dalam
Arab modern ini sering digunakan pada hal-hal seperti yang saat ini ada. Seperti contoh kata megabyte dipendekkan menjadi kata MB, dan masih banyak lainnya. Yang terakhir yaitu adalah konversi atau perubahan kelas kata tanpa mengubah bentuknya. Seperti contoh dalam bahasa Indonesia dalam bahasa Indonesia yaitu batu, di situ berubah menjadi membatu, yaitu perubahan dari kata benda menjadi kata kerja tanpa mengubah bentuknya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan memahami dalam memahami definisi dan objek kajian morfologis ini, kita dapat mengetahui bahwa dalam bahasa Arab atau bahasa lainnya itu terdapat perubahan atau pembentukan kata menurut kaidah atau fungsi gramatikalnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan dari pembahasan Bang Judin. Jadi di sini saya akan membahas apa itu morfem terikat dan morfem bebas, dan apa sih jizr dan wazan terhadap bahasa Arab. Nah, morfem terikat adalah sebelum memasuki itu, kalian tahu nggak sih apa itu morfem? Morfem adalah suatu bagian terkecil dari sebuah kata. Contohnya kayak aku makan siang. Nah, aku itu morfem, Kalau aku makan siang itu kalimat. Nah, jadi kayak bagian terkecilnya, tapi masih memiliki makna. Nah, morfem terikat itu adalah kata yang tidak bisa berdiri sendiri. Dia itu harus nempel atau ndompleng ke kata yang lain agar maknanya itu aktif gitu loh. Maksudnya agar memiliki makna. Sedangkan morfem bebas adalah kebalikannya dari morfem terikat, yaitu morfem yang dapat berdiri sendiri, morfem yang udah punya maknanya yang lengkap gitu loh. Contohnya kayak kataba itu menulis, kalau taktuba itu ketambahan imbuhan tak yang artinya kamu menulis. Nah, itu taktuba itu artinya morfem terikat, sedangkan kataba adalah morfem bebas. Kita akan membahas pada materi selanjutnya, yaitu jizr dan wazan. Apa sih jizr? Jizr adalah suatu kata yang menunjukkan makna dasar. Biasanya kalau di bahasa Arab itu akar katanya itu terdiri dari 3 huruf, kayak kataba, dan kalau dari huruf itu dipecah lagi maka maknanya udah rusak. Nah, sedangkan kalau wazan itu adalah pola vokal dan huruf tambahan yang membentuk suatu akar makna tertentu. Jadi pada intinya itu jizr adalah bahan mentahnya, kalau wazan itu cetakannya. Jadi cetakan buat ngasilin kata yang lebih lengkap gitu. Contohnya dari kata kataba menjadi, kan kataba itu masih makna dasar. Nah, untuk makna yang lainnya itu dari wazan fa'ilun menjadi katib, yang artinya orang yang penulis. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika Anda masih ingin bertanya-tanya, mungkin Anda bisa research sendiri di jurnal-jurnal lain. Wabillahi. Oke lah, lanjut selanjutnya. Oke, kita lanjut ke poin keempat, yaitu pembentukan kata atau disebut istiqaq. Kata-kata yang digunakan dalam pertuturan dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu kata jadi yang tidak dapat ditelusuri kata pembentukannya, dan kata turunan atau bentukan. Kata turunan atau pembentukan ini menjadi fokus utama dalam proses morfologis. Proses morfologis biasa disebut morfemis, yaitu proses pembentukan kata melalui mengolah leksem menjadi kata. Kemudian proses morfologis ini memerlukan komponen-komponen diantaranya. Yang pertama yaitu pembentukan kata dasar atau leksem. Yang kedua, kata bentukan atau afiksasi, reduplikasi, komposisi, dan abreviasi. Dan yang ketiga, kata makna gramatikal. Dari proses morfologis
ini melahirkan sebuah kata, sehingga dapat dikatakan bahwa leksem merupakan input dan kata merupakan outputnya. Selain melalui proses morfologis yang bersifat gramatikal, pembentukan kata juga dapat melalui proses non-gramatikal. Contohnya seperti proses onomatope, yaitu pembentukan kata dengan meniru bunyi hal, benda, atau peristiwa yang mengeluarkan bunyi tersebut. Kemudian yang kedua, bisa melalui proses adopsi nama penemu, pembuat, tokoh, merek dagang, dan tempat. Kemudian perubahan internal dalam kata dan penyerapan terhadap bahasa lain. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan poin yang keenam, klasifikasi kata dalam morfologi. Nah, klasifikasi kata dalam ilmu morfologi atau ilmu sorof itu bisa disebut dengan penggolongan kata. Nah, penggolongan kata sendiri dibagi menjadi 3 jenis, yaitu isim, fiil, dan huruf. Nah, isim itu kata beda atau nomina. Biasanya isim itu memiliki keragaman bentuk morfologi yang menunjukkan fitur gramatikal, seperti jenis, bilangan, dan status gramatikalnya atau kasus. Ciri-ciri dari isim itu yang pertama menerima al, contohnya al-kitabu. Yang kedua menerima tanwin, kitabun. Nah, perbedaannya kalau memakai al, harokat terakhirnya berarti tidak usah tanwin. Tetapi kalau tidak memakai al, harokat terakhirnya tanwin. Nah, ciri-ciri yang ketiga menerima marfu, mansub, dan majrur. Dari ketiga jenis ini itu tergantung konteksnya. Kalau konteksnya kemasukan huruf jar, berarti i'rabnya majrur atau perubahan akhirnya itu majrur. Nah, kalau kemasukan huruf nasab, berarti i'rabnya atau perubahan akhirnya itu berarti mansub, atau mansub itu biasanya ditandai dengan fathah. Kalau majrur ditandai dengan kasroh, kalau marfu ditandai dengan dhammah. Jadi dalam isim atau ciri-ciri isim itu memiliki bentuk jamak, yaitu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Oke, sekarang klasifikasi kata yang kedua yaitu fiil. Nah, fiil sendiri itu kata kerja atau verba. Fiil mengalami perubahan bentuk atau konjugasi yang sangat terstruktur berdasarkan elemen morfologi yang melekat padanya. Nah, fiil sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada fiil madi, fiil mudhari, dan fiil amar. Fiil madi sendiri itu fiil atau kata kerja yang sudah terjadi atau lampau. Dan yang kedua adalah fiil mudhari. Fiil mudhari adalah kata kerja atau fiil yang terjadi sekarang atau yang akan datang. Nah, yang terakhir adalah ada fiil amar. Nah, fiil amar ini tuh kata kerja perintah gitu. Nah, i'rab dari fiil itu ada 3. Kalau isim kan marfu, mansub, dan majrur. Nah, kalau di fiil itu i'rabnya atau perubahan akhir katanya itu marfu, mansub, dan majzum. Nah, biasanya kalau di fiil itu terdapat pola bentuk atau wazan seperti fa'ala, fu'ila, fa'ila, istaf'ala, dan seterusnya. Baik, sekarang ada klasifikasi kata yang ketiga yaitu partikel. Partikel itu bisa disebut dengan huruf. Terus partikel sendiri itu tidak mengalami perubahan bentuk atau invariabel dan tidak memiliki pola morfologi seperti isim dan fiil sebelumnya. Nah, ciri-ciri huruf atau partikel itu tidak menerima al, tidak menerima tanwin, tidak ada atau tidak memiliki pola bentuk. Nah, jadi i'rab dari partikel atau huruf itu sendiri adalah mabni, yang artinya itu tetap, gak berubah-ubah. Contohnya itu fi, ila, li, kaf, dan lainnya. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Karena materi kami sudah selesai, kami cukupkan penjelasannya sampai di sini. Karena kalau di sana dia sudah bahagia dengan orang yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.